والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kembali melanjutkan membaca kitab Syarah Thalathatil Usul. Kita masuk dalam pembahasan berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullah wa fil hadithi, dan di dalam hadis ad-du'a mukhul ibadah, doa itu adalah inti ibadah. Baik, nanti ada penjelasan bahwasannya hadis dengan lafaz ad-du'a mukhul ibadah itu adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Nah, adapun hadis yang sahih adalah hadis dengan lafaz ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Baik, kemudian beliau menyebutkan dalil dari firman Allah Ta'ala. Kata beliau rahimahullah, wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, hadza syuru'un minal muallifi rahimahullahu ta'ala. Ini adalah permulaan dari al-muallif rahimahullah fi adillati anwa'il ibadati allati dzakaraha fi qawlihi, yaitu permulaan dari beliau rahimahullah dalam menyebutkan apa? Dalil-dalil dari jenis-jenis ibadah yang telah beliau sebutkan dalam ucapannya, wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha mithlul islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a. Nah, ini beliau mulai menyebutkan dalil-dalil dari jenis ibadah yang beliau sebutkan tersebut. Fabada'a rahimahullahu bi dzikri al-adillati 'ala ad-du'a. Maka beliau rahimahullah memulai dengan menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang doa. Wa sayati insyaallahu, dan akan datang insyaallah tafsilu adillatil islami wal imani wal ihsani, dalil-dalil tentang Islam, iman, dan ihsan. Nanti kata beliau akan disebutkan secara terperinci. Wastadalla al-muallifu rahimahullah bima yurwa anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Al-muallif berdalil rahimahullah dengan apa yang diriwayatkan. Nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dengan yurwa, dengan apa yang diriwayatkan. Ya. Ini ada isyarat tentang kelemahan hadis tersebut. Ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda ad-du'a mukhul ibadah. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi bahwasanya hadis ini dhaif, akan tetapi yang sahih adalah ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Wastadalla kadzalika biqaulihi ta'ala, dan beliau demikian juga berdalil dengan firman Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku,
mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina. Fadallatil ayatu al-karimatu ala anna du'a minal ibadati. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya doa itu termasuk ibadah. Walaula dzalika, kalau bukan demikian, masoha ayyuqala, tidak benar untuk dikatakan, ya, kalau doa itu bukan termasuk dari ibadah, maka tidak benar untuk dikatakan sebagaimana dalam kelanjutan ayatnya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, ya, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Yang menunjukkan doa itu ibadah. Allah menyatakan wa qala rabbukum ud'uni, berdoa kepadaku. Dan orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, yaitu dari berdoa kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan hina. Maka kata beliau rahimahullah, faman da'a ghairallahi azza wa jalla bi syai'in la yaqdiru alaihi illallahu, maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah azza wa jalla dengan sesuatu yang tidaklah mampu atas sesuatu itu tadi, illallahu, kecuali Allah, fahuwa musyrikun kafirun, maka dia adalah orang musyrik kafir. Sawa'un kanal mad'u hayyan aw mayyitan, sama saja yang diberikan doa tersebut adalah orang yang masih hidup atau yang sudah mati. Ketika sesuatu itu adalah perkara yang hanya dimampu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diminta kepadanya meskipun dia hidup, maka itu adalah kesyirikan. Wa man da'a hayyan bima yaqdiru alaihi, dan barang siapa yang berdoa atau meminta kepada yang hidup, yaitu dengan sesuatu yang dia mampui, minta kepada yang hidup, ya, dalam hal perkara yang dia mampui. Mithlu ayyakula, seperti dia mengatakan ya fulan atau imni, wahai fulan beri aku makan, ya fulan isqini, beri aku minum, fala syai'a fihi, maka tidak masalah dalam hal tersebut, karena memang dia punya kemampuan dan itu bukan merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa man da'a mayyitan aw ghaiban bimithli hadza, dan barang siapa yang berdoa atau meminta kepada mayit atau orang yang tidak ada, tidak hadir, dengan semisal permintaan tersebut atau doa tersebut, fa innahu musyrikun, maka sesungguhnya dia musyrik, telah berbuat kesyirikan. Li'annal mayyita awil ghaiba, karena sesungguhnya orang yang telah mati atau orang yang tidak hadir, tidak ada, dia tidak mendengar, tidak melihat, la yumkinu ayyakuma bimithli hadza, maka tidak mungkin dia bisa melaksanakan hal tersebut. Fadu'auhu iyyahu, maka berdoanya dia kepada orang mati tadi atau orang yang tidak hadir tadi, itu yadullu ala annahu ya'taqidu, menunjukkan bahwasanya dia meyakini, anna lahu, bahwasanya dia tadi mayit ataupun orang yang tidak hadir tadi memiliki tasarrufan fil kauni, memiliki apa? Pengaturan di alam semesta. Fayakunu bidzalika musyrikan, maka orang tersebut dengan sebab hal tersebut tadi, ya, maka dia musyrik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa'lam anna du'a nau'ani, ketahuilah bahwasanya doa itu ada dua macam, doa mas'alatin wa doa ibadatin, doa masalah dan doa ibadah. Fadu'aul mas'alati, maka doa masalah huwa adalah doa utolabih, doa tolab, doa permintaan, ya, yang kita kenal dalam bahasa kita ya doa. Adapun doa ibadah yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa masalah ya doa permintaan, kita minta hajat kita dikabulkan, minta rezeki, minta jodoh dan yang lainnya, itu adalah doa masalah. Adapun doa ibadah
Ya kita misalnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahalanya, mengharapkan surganya, maka itu adalah doa ibadah. Baik. Kata beliau, maksudnya adalah tolabul hajati, yaitu meminta hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan. Wa huwa ibadatun, dan hal tersebut adalah ibadah. Idza kana minal abdi li rabbih, apabila hal itu terjadi dari hamba kepada Rabb-nya. Li'annahu yatadammanu al-iftiqara ila Allah ta'ala wal luju'a ilaihi. Karena sesungguhnya hal tersebut mengandung iftikar ilallah, butuh kepada Allah dan bersandar kepadanya. Wa'tiqada annahu qadirun karimun wasi'ul fadli wa rahmati. Dan mengandung keyakinan bahwasanya Allah itu maha mampu, maha mulia, maha luas karunia dan rahmatnya. Wa yajuzu idza sadara minal abdi limithlihi minal makhluqin. Dan boleh doa masalah ini tadi meminta ya apabila muncul dari hamba kepada yang semisalnya dari kalangan makhluk. Idza kana al-mad'u, apabila yang dimintai tersebut yaqilu ad-du'a, memahami permintaan. Wa yaqdiru 'alal ijabati, dan dia mampu untuk mengabulkan permintaan tersebut, kama sabaqa fi qaulil qail ya fulan at'imni, sebagaimana telah berlalu ya pada ucapan ya fulan at'imni, wahai fulan berilah aku makan. Ya boleh permintaan dari hamba kepada hamba yang lain pada perkara yang dia mampu, ya. Yang dimintai tadi orang yang hadir, yang mendengar, dia paham apa yang diminta dan dia mampu untuk memberikan atau mengabulkannya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa amma du'aul ibadati, adapun doa ibadah, fa ayyata'abbada bihi lil mad'uwi, yaitu dia beribadah dengannya kepada yang diibadahi, yang diberikan doa tersebut, talaban li thawabihi, dalam rangka mencari pahalanya, wa khaufan min iqabihi, dan takut dari hukumannya. Wa hadza la yasihu li ghairillah, maka yang demikian ini tidaklah benar kecuali atau tidaklah benar diperuntukkan untuk selain Allah. Wa sarfuhu li ghairillahi syirkun akbaru, dan memalingkannya kepada selain Allah adalah syirik akbar. Mukhrijun anil millati, mengeluarkan dari agama. Wa alaihi yaqul wa'idu fi qoulihi ta'ala, dan baginya ancaman dalam firman Allah Ta'ala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan hina. Naam, barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.